Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Tutur Tinular, menjernihkan pikir dan mencerahkan hati. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillah hari warahmatullahi. ini saya ketemu bisa silaturahim dengan Dr. Haji Ahmad Saifuddin MKes, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kudus, Dok ya. Oke. Sehat, Dok ya? Alhamdulillah sehat. sehat selalu. Kita harapkan seperti itu ya. Iya, semoga sehat semuanya. Amin, amin. Terima kasih. Ini Dr. Ahmad Saifuddin MKes, sering disebut Mas Ipul ya. Ya, Ipul aja. Mas Ipul ya. Jadi ini sangat luar biasa waktunya karena di tengah kesibukan dokter atau Mas Ipul ini masih menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol bareng tentang topik kita hari ini, bicara tentang vaksinasi ya. Iya. Vaksinasi COVID-19. COVID-19. Kesiapan lokal dan tantangan global seperti itu. Dan ini sebenarnya berangkat dari kesadaran kami, Dok, terutama kaitannya tentang ini Kudus ini kan kenal dengan masyarakat santrinya. Iya. Sehingga kita tahu kalau ada hal-hal yang perlu diketahui tanyakan pada Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada yang ahli dzikir. Jadi di kesempatan ini dokter sebenarnya juga bagian dari kiai menurut saya. Kiai dalam pengertian kaitannya tentang hal-hal yang berhubungan dengan medis. Disebut alim, ulama dalam konteks medis. Maka kita dalam keyakinan masyarakat santri dan juga masyarakat umum, saya kira kita tahu betul bahwa manusia ini diciptakan oleh Sang Pencipta, kan diciptakan dengan sebaik-baik. Jadi secara doktrin itu manusia itu sempurna. Jadi kalau belajar secara ilmu biologi ketika kita masih sekolah menengah itu kan sebenarnya manusia itu sudah punya sistem ketahanan tubuh misalnya. Yeah. Lalu mengapa harus ada vaksin misalnya di tengah COVID-19 ini? Yeah. Lalu relevansinya apa? Apakah ada yang kurang tentang sistem kekebalan tubuh manusia itu? Yeah. Mungkin itu yang pertama. Oh ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem kekebalan tubuh atau imunitas kita ya, tentunya gini, tubuh kita memang sudah dibekali oleh Allah untuk bisa melawan segala macam penyakit atau zat-zat kuman, virus dan sebagainya ketika masuk ke tubuh gitu ya. Nah, itu dengan sendirinya ketika nanti kita kemasukan virus, tubuh kita juga akan berusaha untuk melawannya sehingga nanti terbentuk antibodi gitu. Nah, kenapa kok diperlukan vaksin gitu ya? Nah, satu kan kita tidak semuanya pengen semua langsung terpapar langsung ke penyakitnya gitu ya. Kalau terpapar ke penyakitnya baru timbul antibodi atau kekebalan. Tapi kalau kita belum terpapar dengan penyakit COVID-nya kan kita belum timbul kekebalan gitu. Ya. Nah, makanya diperlukan vaksin untuk menimbulkan kekebalan tubuh kita. Jadi kita sebutnya itu ada kekebalan secara alamiah ketika kita kena penyakit, kena COVID gitu, nanti akan muncul kekebalan secara alamiah. Tapi ketika kita nggak terpapar, jadi vaksin itu untuk menimbulkan istilahnya kekebalan buatan. Gitu. Jadi sebelum terpapar tubuh kita sudah mempunyai antibodinya gitu. Sehingga ketika nanti naudzubillah semoga nggak terpapar ya, aman. Tapi kalau kita terpapar, tubuh kita sudah langsung tentara-tentara kita atau sel imun kita sudah langsung mengenali, oh ini musuh, langsung saya hancurkan gitu. Jadi vaksin ini sebenarnya adalah bisa disebut sebagai sistem kekebalan tubuh buatan ya. Iya. Jadi sebagai upaya untuk pencegahan. Iya, betul. Jadi, ya memang ada satu istilah tuh gini. Vaksin is not medicine, vaksin is prevention. Jadi vaksin itu bukanlah pengobatan, tapi vaksin itu adalah pencegahan. Pencegahan ya. Iya. Jadi ini juga mungkin
menjadi penting diketahui. Tadi dokter juga bilang kalau sudah pernah terpapar COVID-19 malah Mhm. dia punya kekebalan Iya, terhadap dia COVID itu ya? punya sistem kekebalan tubuh. Jadi, Mhm. kalau nanti diukur dia punya antibodinya gitu Antibodinya ya? ya, punya antibodinya. Tapi Mhm berapa lama antibodi itu akan bertahan di mhm. tubuh, nah itu Iya. kadarnya tentunya berbeda-beda setiap Mhm orang. Memang dari beberapa jurnal mhm. penelitian Iya. itu dikatakan, kekebalan alamiah yang timbul karena kita habis terkena COVID itu ada yang Mhm. bertahan bilang 2 bulan, ada Oh yang gitu ya? bertahan 6 bulan. Nah ini karena ini semua kan masih ilmu baru, masih selalu diikutin. Iya Nah iya nanti iya iya. kita akan tahu berapa lama sih tubuh kita nanti, mempunyai kekebalan atau Mhm. antibodi terhadap, COVID ini. Jadi ada jangka waktunya tuh? Ada jangka waktunya. Nah Mhm. makanya nanti ada istilah kadang di-booster, vaksinnya di-booster. Kalau kita, Mmm. kayak vaksin anak-anak itu kan kadang diulang-ulang gitu Iya ya, iya iya. diulangi lah itu istilahnya membooster sehingga kekebalan itu selalu ada. Iya. Ini saya juga sering ada informasi ini Dok, ketika ada kawan yang terpapar COVID-19 itu justru diminta plasma kok Konvalesen, itu ya? iya Itu betul, maksudnya yang sudah terpapar ya sudah plasma? terpapar ya. Jadi plasma konvalesen itu, Nggih. istilahnya gini, ketika orang dia Mhm. sudah terpapar COVID dan Mhm. dinyatakan sembuh, Iya. dia kan punya antibodi. Ya, oh gitu. Nah, itu terus antibodinya istilahnya didonorkan. Nah, Oke. antibodi itu kan didapatkan di dalam sel-sel darah, Mmm. terus nanti diolah, terus nanti hanya tinggal antibodinya. Mhm. Antibodinya nanti ditransfusikan ke orang yang, sakit COVID. Harapannya orang ini langsung diberikan, kekebalan yang dari orang yang Oke. pernah terkena COVID Jadi tadi. semua ada hikmahnya Dok ya? Iya, Masa orang yang sudah pernah terpapar ini hikmahnya bisa membantu. iya. Kalau Tapi kalau diambil bisa jangan terpapar dulu, Pak. artinya ya kalau kita pikir Allah menciptakan sesuatu ini semuanya ada hikmahnya. Ada Ma hikmahnya. khalaqna batila. Oke. Jadi itu lalu ini Dok, kaitannya tentang isu yang lagi rame, viral juga nih. Saya Oke. beberapa hari yang lalu dan sampai sekarang itu masih menemukan viral tentang, efektivitas apa namanya, vaksin COVID-19 ini. Mhm. Bahkan baru-baru ini juga didiskusikan di TV swasta Mhm. tentang efektivitas itu. Kok Iya, pemerintah ini terlalu optimis, padahal iya, baru uji klinis belum selesai. 3 aja belum selesai ini. Iya, Bagaimana menjelaskan itu? iya, Kok di satu sisi pemerintah itu begitu optimis, di satu sisi mhm, lain para pengamat atau pakar-pakar epidemiologi itu juga mhm, menyaksikan gitu. iya, Nah, ini rakyat bingung, betul, dokter. betul. Seperti kita ini Kita bingung. iya, kita kadang juga bingung. Nah, Jadi gini, bagaimana positioning kita ini iya, harus seperti ja apa? jadi memang, pada masa-masa sekarang seluruh Hmm, dunia ketika hmm. mengalami pandemi ini, itu semua dicoba untuk dipercepat, Oh gitu gitu. kan. Sebetulnya untuk membuat sebuah vaksin itu Hmm, butuh proses bisa sampai 10 tahun. oh gitu ya. Ya kalau kita mengikuti regulasi yang sesuai pada keadaan Iya. normal, Hmm. itu bisa sampai 10 tahun lebih kadang. Oh gitu Nah ya. tetapi ini kan hanya berapa, 1 tahunan ya, 1 tahun karena kan udah jadi. ya 1 tahun ini semua sudah jadi lah, Paling nggak uji makanya coba lah ya. iya Hmm. makanya itu nanti penggunaannya pun harus melalui yang namanya emergency use authority. Hmm, Nah ya ya ya. jadi ini boleh digunakan pada masa-masa darurat. Oh Nah, gitu. kalau kita melihat kayak gitu intinya bagaimana? Kita harus lihat pada fase 1, uji Mhm, klinik fase 1, mhm. fase 2 dan fase 3-nya, kan Mhm. gitu ya. Fase 3 itu nanti dia akan melihat tentang terutama akan melihat 2 hal, yaitu Hmm. efektivitas dan safety-nya dan Oke. keamanannya, gitu. Lah, karena dia kan dicoba, dengan sampel yang agak banyak. Hmm. Nah, di dunia ini ada beberapa perusahaan, banyak Mhm. perusahaan ya yang mencoba Oke. mengembangkan vaksin COVID. Mhm. Ada Sinovac yang kemarin Oke. diimpor, Iya ya sudah dari datang China ya. vaksinnya dari China, Ah, ada dari Pfizer, ada iya, dari Astra, iya. macam-macam itu ada. Nah, ini yang, salah satu uji coba fase 3-nya Sinovac itu memang dilakukan di Di Indonesia. Indonesia dan Tap belum belum ini tuh, belum belum, tuntasnya insya katanya. Allah Januari ini harusnya keluar Mhm. laporan interimnya. Interim. Laporan Terus sementara. interimnya
Dan nanti setelah keluar laporan interimnya, nanti BP POM akan melihat apakah ini secara keamanannya aman, secara efektivitasnya sudah efektif sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh WHO. Kalau sudah, nanti BP POM akan mengeluarkan yang namanya Emergency Use Authority-nya. Nah itu. Tetapi kita juga bisa melihat hasil dari penelitian fase 3-nya Sinovac di negara lain, seperti gitu. di negara Turki. Sudah ada itu ya? Itu sudah keluar karena Turki lebih duluan. Gitu. Lebih duluan uji coba fase 3-nya pakai Sinovac daripada Indonesia. Itu nanti akan semuanya dirangkum. Memang yang jadi kadang masalah itu pemerintah terlihat terlalu gerusa-gerusu gitu ya mengumumkan, sementara ini reportnya belum keluar gitu. Saya baca di media kan minggu pertama Januari ini yang uji klinik 3 baru interimnya dikeluarkan gitu. Betul. Nah, tapi kita sudah berani melakukan, kalau nggak salah minggu depan ya, tanggal berapa pertama nanti mau kalau dari media bilangnya 13-14 ya antara itu ya. Juga itu. Jadi memang kalau nggak salah dengar ya, kemarin dari beberapa kita diskusi di tim itu memang kemungkinan laporan interimnya akan keluar pada minggu-minggu ini atau minggu depan. Awal itu sudah keluar laporan interimnya. Sehingga nanti diharapkan kalau hasilnya sama dengan uji klinis fase 3-nya negara lain yang sama-sama pakai Sinovac, itu kan dianggap memenuhi gitu. Ya, ini kita masih berharap cemas tapi sudah berani memutuskan, ini termasuk bagian dari ikhtiar mungkin, Dok. Iya, betul, bagian dari ikhtiar. Dan yang terpenting sebetulnya, Pak, ketika setelah selesai divaksin bukan berarti kita selesai protokol kesehatan kita. Iya, gitu. Kita selesai divaksin, itu ya, penting. Selesai divaksin masih tetap pakai 3M. Itu sebenarnya punya dampak secara nasional itu ketika sudah berapa persen? Di atas 70%. Di atas 70. Iya, secara nanti sudah terbentuk yang namanya herd immunity nanti. Di atas 70%. Kan makanya ini pemerintah kan harusnya berapa lama ini dalam menyelesaikan. Nah, kemarin dari yang rilis yang dikeluarkan ya untuk para tenaga kesehatan, pemerintah akan mencoba menyelesaikan sampai pertengahan 2022. Artinya kurang lebih ya 1,5 tahun lah, 1,5 tahun tuh harus selesai gitu, tervaksin sekian, sekitar 180 berapa ya kemarin, 180 berapa juta gitu ya. Pak Jokowi malah nawar kalau bisa belum setahun selesai. Iya. Itu pengennya lebih cepat gitu ya. Iya, semakin cepat, tapi siapa yang melakukan nanti? Tenaganya ini siapa? Jadi kita bayangin aja dari sekian itu, kalau kita bagi per hari, itu per hari berapa 100.000 yang harus disontekkan ya kan, seluruh Indonesia. Kalau 181 juta dibagi 1 tahun 365, itu berarti satu hari berapa? Itu yang harus disuntikkan. Iya, terus ini kaitannya tentang uji klinik nih, Dok. Iya. Uji klinik. Sampai berapa uji klinik sebenarnya itu dianggap aman, atau misalnya perbedaan uji klinik 1, 2, 3 apa harus semuanya ke manusia itu? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Supaya kita aman kan gimana? Memahami tahapan itu. Jadi ada beberapa tahapan ya sebelum masuk ke uji klinik. Tentunya nanti ada tahapan uji laboratorium dulu. Jadi dia mengkombinasi, kan ada beberapa kayak yang Sinovac ini sebetulnya dia inactivated vaksin, dia artinya virusnya itu dilemahkan atau dimatikan. Tapi ada dari beberapa vaksin yang lain itu dia melakukan misalnya merekayasa RNA dari virusnya. Itu ada. Setelah itu nanti masuk ke uji 1, nanti dia untuk melihat eugenitasnya, jadi melihat apakah ini bisa atau enggak. Nanti baru masuk ke efek penentuan dosisnya, untuk efikasinya, untuk efektivitasnya. Terus nanti dicobakan lain sampai ke uji 3. Apakah setelah selesai uji 3 selesai? Enggak. Nanti yang paling bagus itu ada yang menyebutnya uji 4 atau uji 3B. Itu apa? Surveillance post marketing. Artinya setelah ini dipasarkan, itu kan pasti nanti
langsung banyak dipakai nih, Iya, ya iya, kan? iya. Nah, itu kan langsung dilihat nanti setelah dipakai itu apa yang akan terjadi. Iya, Nah, iya. itu yang nanti akan banyak menentukan. Apakah nanti terjadi KIPI, kejadian Mhm, insiden mhm. pasca Iya. imunisasi, ya kan? Ataukah nanti efek samping apa yang Iya, iya, muncul dari sana. Nah, itu iya. nanti akan diikuti nanti baru yang jelas bahwa ini istilahnya sudah stabil atau enggak vaksinnya Mhm, gitu. iya, iya. Efektif atau enggak, aman atau enggak. Masuk yang jadi pertanyaan juga ini, kalau di Indonesia kan ini sudah kayak uji klinik sampai 3 meskipun interimnya juga belum cukup. Tapi Mhm. dalam berita kemarin juga tiba-tiba sudah ada, apa namanya, vaksin jadi yang dikirim dari China. Itu China. gimana memahami itu? Di Iya, satu sisi baru diuji coba klinik, iya. Kalau tapi kok yang sudah ada yang jadi gitu. iya, kalau yang Sinovac Mhm, ya, itu kan yang dikirim ke Indonesia yang Sinovac ya, dari China. Yang Sinovac itu dia mhm. sudah uji klinis fase 1 2-nya itu ada di Cina. Oh gitu. Ya, fase uji 3-nya ada di beberapa negara. Turki Mmm, lebih dulu, Brasil lebih dulu, terus Indonesia, gitu kan. Nah, yang negara Turki sama Brasil sudah menyelesaikan laporan interimnya dan mhm, mengatakan di Turki itu hasilnya mhm, efektif, lebih dari mhm. 90% Oke. efektivitasnya, keamanannya baik, bilangnya gitu Mhm, di iya, iya. jurnal dikatakan itu. Mmm. Nah, yang Indonesia baru selesainya nanti di Januari Januari ini, minggu minggu pertama. pertama itu Heeh. nanti selesai laporan interimnya. Tapi tetap dalam pemakaian nunggu laporan interim itu betul ya? Wajib Pak, karena Wajib ya? iya, karena BP POM boleh melakukan emergency use authority itu ketika sudah ada laporan interimnya. Termasuk sertifikat halal ini juga nunggu itu, Iya, sertifikat dari halal, BPOM kalau nggak salah. iya, dari MUI Ya sertifikat dari MUI halalnya nggih. nanti ya. Kemarin itu eee, BP POM, terus tim peneliti Mhm. vaksin yang dari timnya Unpad dan Bio Farma itu Mmm, sama MUI itu sudah mulai berproses. Info yang oke. saya terima juga MUI sudah melihat semua proses Mhm, mhm. yang ada di Cina, mulai pembuatannya seperti apa, itu Iya, iya, sudah iya. sudah dilihat juga. Oh, termasuk ikut observasi ke China ya? Iya Oh, betul, jadi harus tahu proses iya produksinya ya? betul, iya. Nah itu terus Iya. dikirim ke Indonesia. Oke, oke. Ya, ini berarti masih nunggu proses, semoga aman. Lalu berikutnya kaitannya ini Dok, sebenarnya kan sebelumnya kita juga mendengar bahwa Indonesia ini teman-teman medis juga sedang mengusahakan strategi, bagaimana menciptakan, vaksin merah putih Putih, gitu. iya Kalau betul. itu kenapa kok nggak mengutamakan itu? Ya, karena memang vaksin merah putih itu sebetulnya harapan kita. Itu Mmm, produksi dalam negeri iya. oleh anak bangsa gitu Nah, kan ya. itu keren ya, Ya, keren merah ya. putih. Tapi memang kelihatannya mereka vaksin merah putih itu akan selesai fase 3-nya itu pertengahan 22, Pak. Oh, gitu Ya, ya, karena panjang ya? agak telat. Oh, mau startnya telat ya? Startnya telat. Yang Mmm, lain sudah masuk uji fase 1 2, mhm, yang vaksin merah putih masih uji laborat dulu. oke. Kita agak telat. Mmm, Karena Covid-nya masuk Indonesia juga telat. telat. Iya, iya, iya. Jadi tetap ini Pak, proses ya, jadi yang merah putih tetap Tetap dilanjut, iya. tapi sementara kita ambil yang dari Sinovac itu ya Pak Iya, ya? betul. Dan kenapa milihnya di Sinovac Dok ya? Apa ada persoalan lobby-lobby, ini persoalan Lah, politik ya? lah ini kita juga menanyakan. Jadi kenapa kok tiba-tiba dari, Sinovac padahal kan banyak Heeh. juga ya Pak produk, Iya, vaksin kan banyak juga ya? banyak ada yang dari miliknya Amerika, Jerman, Iya, Inggris gitu kan, gabungan iya, beberapa, banyak. Di China pun tidak hanya mmm, Sinovac, kelihatannya ada Sinovac, ada mmm, Novavax, ada Sinopharm. Nah, itu kan juga mmm, Sinopharm itu juga dari China juga. saiki kalau apa, kita kan sedang menghadapi persiapan Dok ya, ini mungkin, Ya. para teman-teman medis juga sibuk-sibuknya ini ya, Iya, minggu-minggu Pak. ini ya. Sebagai orang awam ini terkadang juga tanda tanya nih, jangan-jangan saya ini masuk di vaksin atau enggak, atau siapa sebenarnya yang Iya. divaksin ini, sebenarnya bingung juga ini. Kalau orang awam itu sebetulnya malah enak, Pak, karena Enaknya vaksinnya gimana? di tahap 2. Oh gitu ya? Artinya kan tenaga medis yang divaksin dulu ya. Oh gitu ya, ada Kita tahapan ya? kita divaksin dulu, nanti kita nggak tahu. Ya Mmm. moga-moga aman ya.
Jadi kalau nanti sudah divaksin, fase 1 atau gelombang pertamanya nanti untuk tenaga kesehatan sama public officer ya, Heeh. TNI, Polri dan sebagainya itu nanti. Oh, iya, Nah, iya. itu kalau aman kan gelombang kedua masyarakat yang lebih banyak general kan berarti aman juga kan Aman gitu. ya. Oh, jadi tinggal menunggu ini aja ya, Dok. Jadi pendataan itu misalnya sebagai masyarakat ini, kita ini sebenarnya mendapatkan data itu dari mana? Kita termasuk dari sampel atau enggak itu misalnya Iya, untuk jadi nanti kelihatannya kan memang sasarannya akan ke semua lapisan masyarakat gitu ya. Dan nanti tempat penyuntikannya sebetulnya kalau di Kudus sudah ada surat keputusannya. Oh gitu ya. Nanti di 8 rumah sakit yang ada di Kudus, seluruh puskesmas sama ada 2 klinik kalau nggak salah ya. Itu keputusan terakhir yang kelihatannya hari ini ditandatangani itu. Oh. Nah, itu terus nanti untuk masyarakat sendiri pendataannya akan didata semuanya. Terus nanti pakai aplikasinya, menggunakan aplikasinya miliknya BPJS. Anunya itu dia nanti akan terpantau di sana kan sudah terpantau. Oh, orang ini punya penyakit ini, berarti ini jangan dulu. Kan nanti tidak semuanya juga boleh divaksin. Ada penyakit-penyakit tertentu yang boleh divaksin tapi harus dengan status penyakitnya terkontrol. Ada yang penyakit yang tidak boleh divaksin gitu. Oh gitu ya. Ya, itu jadi nanti ada kriteria-kriteria siapa saja yang akan boleh menerima vaksin. Jadi kalau targetnya itu 70% itu yang tidak tervaksin, apakah misalnya sudah 70 tapi ada kelompok yang tidak tervaksin sudah ikut aman itu nanti? Aman, karena dia terlindungi sama orang yang sudah tervaksin. Harapannya Bisa gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya kalau secara medis 70% itu relatif aman ya Aman untuk ya. yang lain. Jadi tidak harus menunggu semuanya dapat gitu ya. Iya betul. Sing orang nggak dapat nggak usah meri gitu. Nggak usah meri. Jadi yang penting sudah ada yang mewakili secara medis sudah ini. Iya. Jadi itu sebenarnya kan masyarakat kan mendengar berita ini begitu bombastisnya berita itu kan dikirim dari China pesawat lalu dikirim ke Jawa Barat kemarin juga ramai itu sampai Kudus nggak tahu sudah sampai atau belum. Sampai Kudus gimana tuh keadaannya di Kudus ini? Kelihatannya terakhir sampai di Semarang ya, sampai Kudus belum nih kelihatannya. Belum, ya? Baru kemarin kelihatannya sampai Semarang kan. Nah ini kan sebetulnya dalam transportasi itu salah satunya bagaimana kita cold chain-nya ya atau rantai dinginnya ini tidak terputus karena vaksin Sinovac ini kan harus disimpan pada suhu 2 sampai 4 atau 6 derajat Celcius kan gitu. Nah, itu kita harus juga cold storage-nya harus kita siapin semuanya. Jadi semuanya itu dari tenaga medis yang ditunjuk. Iya. Setiap rumah sakit tadi. Iya, semuanya pendataan sudah selesai. Terakhir pendataan tuh tanggal 3 kemarin, 3 jam 23.59. Data sudah masuk ke Kemenkes semuanya. Terus pelatihan juga sudah dilakukan semuanya untuk ini. Nah, tinggal kita nunggu. Doakan aman, Pak. Kita harapkan seperti itu. Iya. Aman karena ini baru pertama kali kan. Iya, jadi betul. seumur-umur ini kan kita mengalami pandemi model kayak gini kan baru ini ya. Iya, termasuk pengalaman kita bersama. Jadi semuanya ada belajar. Dan mungkin ini Dok, kaitannya tentang keberadaan COVID-19 ini dokter ini kan sudah terlibat langsung ya dalam penanganan itu, termasuk di berbagai tempat masyarakat yang dikeluhkan oleh dokter ya kaitannya tentang merespon COVID masyarakat ini supaya ikut berguyup untuk mengamankan ini. Saran dokter gimana? Nah gini, tenaga kesehatan dokter itu kalau saya ibaratkan itu benteng terakhir Pak. Itu. Nah, masyarakat itu adalah ujung tombaknya. Nah, ketika ujung tombaknya ini banyak yang kena, yang sakit, benteng kita juga akan jebol. Gitu ya. Ya, jadi benteng ini tenaga kesehatan, rumah sakit, dokter itu benteng terakhir. Nah, kita lihat sendiri kondisi saat ini semua rumah sakit ruang isolasinya itu full. Gitu ya. Bahkan untuk masuk ke ruang isolasi antriannya itu kadang banyak dan kapasitas ruang isolasi
setiap bulan tuh mesti minta ditambah, pemerintah minta tambah. Dan ini kan sudah mungkin kalau ini sudah lebih dari 90% keterisiannya. Itu memang kalau masyarakat tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ya, 3M-nya tidak disiplin, pasti rumah sakit akan kolaps, dalam artian kemampuan untuk menangani COVID ini kan juga terbatas gitu. Berarti kita meskipun vaksin COVID-19 ini dilakukan minggu depan ini, sampai kapan kita harus new normal seperti ini, Dok? Sampai terbentuk herd immunity. Rencananya kan itu sampai pertengahan 2022 nanti. Oh gitu ya? Iya. Jadi menurut kita tetap tadi ya? Iya, kita masih tetap pakai new normal itu. Protokol kesehatan itu. Apa ya? Lumayan lama. Pertengahan 2002. Iya, betul. Tapi yang penting meskipun new normal, kalau sudah ada face to face, jadi sekolah bisa masuk, kantor bisa masuk, mungkin sudah ada kerinduan itu terobati, Dok. Iya, betul. Oke. Kita harapkan semuanya, asalkan masyarakat disiplin, kasusnya tidak besar, saya rasa kita bisa kembali seperti normal ya. Tapi kalau nggak disiplin, banyak yang terpapar, ya kita akan kolaps bersama. Iya. Nah, ini saya kira pelajaran yang sangat luar biasa, karena bagaimanapun seumur-umur juga baru kita mengalaminya, tapi mungkin ada pesan yang perlu disampaikan oleh dokter sebagai bagian akhir ini, Dok, terutama terkait ini, Dok. Misalnya kita ini kan sering juga menjumpai bagian keluarga kita ada yang terkonfirmasi COVID-19. Ketika sudah terjadi seperti itu, sikap keluarga seharusnya seperti apa? Ini yang penting adalah bagaimana kita saling mensupport, Pak. Gitu ya. COVID itu bukan aib. Nah, Ya, ini yang ya. sering Ya. ditutup-tutupi. Iya, COVID bukan aib, dan jangan menstigma orang yang sudah terkena COVID gitu. Karena COVID ketika sudah sembuh, ya sudah, nggak ada masalah, dia tidak akan menularkan lagi kalau sudah sembuh. Nggak akan menularkan lagi ya? Iya, kalau dan nggak akan terkena lagi, Dok? Atau? Kalau terkena lagi masih bisa, Pak. Masih bisa ya? Ya. Sudah ada beberapa kasus reinfeksi, gitu ya? Artinya dia dulu COVID, dinyatakan sembuh, di swab sudah negatif, tapi berapa bulan lagi dia terkena, dia bisa positif. Dan bahkan ada nakes di Kudus itu dia reinfeksi dan akhirnya meninggal di infeksi yang keduanya itu. Itu ya. Iya. Jadi tetap harus waspada, Dok. Tetap harus waspada. Nah, kadang mungkin salah informasi, sudah pernah COVID lalu merasa kebal. Nah, ini kan bisa jadi salah paham, Dok. Salah paham. Jadi harus tetap waspada. Iya, betul. Lalu sikap keluarga tadi, Dok, ya, jangan sampai dibuat aib ya. Jangan buat aib, jangan di stigma, kita harus saling mensupport. Pengalaman kita melihat pasien itu kalau dia disupport oleh keluarga, ya ada yang ini mentalnya dia baik ya, secara psikologis baik, maka hasil kesembuhannya juga baik. Oh gitu ya. Jadi persoalan emosional, psikologi juga perlu support. Iya, betul. Tetangga juga gitulah, jangan menstigma tetangganya yang kena COVID gitu ya. Kalau bisa malah jadi keluarga penyangga atau tetangga penyangga. Kalau ada tetangganya yang kena COVID, isolasi mandiri, kebutuhannya dicukupi. Gitu. Caranya gimana, Dok, supaya misalnya mau ngirim support makanan konsumsi supaya aman, gimana? Ya, taruh aja nggak kontak gitu kan. Taruh misalnya dia kebutuhannya dikasih beras gitu. Kasih beras di depan rumahnya, nanti kan orangnya tinggal ngambil aja. Jadi gitu. Nggak usah masuk rumah. Nggak usah masuk rumah. Jadi dikasih ruang khusus. Iya. Ruang sedekah. Iya. Joko tonggo atau apalah. Iya. Ya, ini saya kira Dok, kadang saking informasi yang berlebihan. Pengennya waspada, tapi malah ketakutan berlebihan, sehingga ketika ada isolasi mandiri di rumah, terkadang malah lewat aja tidak berani. Lewat depan rumahnya tidak berani. Padahal rumahnya tidak menularkan ya. Tidak menularkan. Yang menularkan kan orangnya. Yang penting orangnya kan sudah di dalam, atau tidak kemana-mana, pakai masker, itu kan insya Allah aman. Aman insya Allah. Jadi kalau support ke orang-orang yang terkena isolasi mandiri di rumah, saya kira bisa kita lakukan dengan support memberi konsumsi atau apa, bisa taruh di depan rumah misalnya, Dok ya. Iya, betul. Itu kan tidak masalah, Dok ya. Tidak masalah. Jadi ketakutan berlebihan juga tidak baik. Iya,
jangan paranoid lah. Jangan paranoid. Jangan paranoid, jangan panik, tapi tetap waspada. Nah, ya benar itu. Jadi ingat Ibnu Sina, Dok. Jadi termasuk apa? Panik itu juga bagian dari Penyakit itu ya. Iya, Bahkan iya. sekian persen itu muncul dari kepanikan gitu. Iya, betul. Nah, maka tadi dokter bilang support keluarga itu menjadi penting supaya kepanikan itu menjadi berkurang. Iya. Saya kira itu, Dok. Mungkin ada closing statement, Dok, terkait ini kaitannya vaksin dan Iya. lainnya. Jadi untuk seluruh teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, tetap jaga protokol kesehatan ya, lakukan 3M dengan disiplin, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kalau nanti sudah saatnya divaksin, jangan takut. Jangan takut. Kami ini tenaga kesehatan yang gelombang pertama yang divaksin ya. Nanti gelombang kedua adalah Bapak Ibu semuanya. Gitu, harapannya setelah divaksin nanti ada kekebalan di kita, semoga pandeminya cepat berakhir, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih. Bersama Dr. Ahmad Saifuddin, MKes, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kudus dan sekaligus Kepala Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Ya, terima kasih atas waktunya, sudah memberikan inspirasi dan juga pencerahan bagi kita semua. Dan saya yakin ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menebar kebaikan, ya, karena ini adalah bagian dari ikhtiar untuk bagaimana mengusir COVID-19 ini, dan vaksinasi akan segera dilakukan minggu depan, dan beritanya kabarnya Pak Presiden pun siap yang pertama. Jadi kita mengikuti lah. Jadi ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Saya kira ini menjadi pegangan kita semua, mentaati Allah, Rasul, dan pemerintah, termasuk taat kepada ahlinya. Nah, dalam hal ini adalah medis, karena ini hubungannya dengan dunia medis, sehingga kami sengaja menghadirkan Pak Dokter sebagai upaya supaya masyarakat ini kalau ada kegaduhan kaitannya tentang vaksin, sudah kita harapkan tutur tinular ini memberikan jawaban pencerahan dalam konteks berbagai pertanyaan yang terkait dengan vaksinasi COVID-19. Terima kasih waktunya, Dokter. Sama-sama. Menjadi jariah bagi dokter dan kita semua. Amin. Dan ini sangat berharga sekali. Terima kasih kepada pemirsa Centini News dan tutur tinular. Sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan akhirnya wa ma taufiqi illa billah, tawakkaltu ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.